Pemirsa, dipicu pertengkaran, seorang keponakan tega membacok leher pamannya sendiri hingga nyaris putus. Ya, korban untungnya masih bisa diselamatkan dan saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Rasam, pria berusia 68 tahun, warga kampung Cimengger, Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, mendatangi rumah sakit dalam keadaan leher terluka hingga nyaris putus, usai dibacok Hairul, keponakannya sendiri. Kejadian ini dipicu pertengkaran kedua belah pihak terkait dengan lahan sengketa tani. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Fajar Mauludi mengatakan pelaku dan korban yang masih memiliki ikatan kekeluargaan. Dan saat ini pelaku pun harus terjerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tentang lahan pertanian, di mana lahan pertanian itu digadaikan oleh pelaku yang mana tanah tersebut milik ibunya. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara pelaku sudah diamankan pihak berwajib dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Intelijen Negara dan Polri berhasil mengidentifikasi identitas hacker Bjorka. Wah, siapa nih ya kira-kira di balik akun Bjorka ini? Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan data yang tersebar bukanlah data rahasia negara. Ya, identitas hacker Bjorka sudah dikantongi BIN dan Polri, namun belum bisa diungkapkan ke publik. Dalam konferensi pers siang tadi, Menko Polhukam juga memastikan peretasan yang dilakukan Bjorka tidak berbahaya. Pasalnya data yang diretas bukanlah data rahasia negara sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Sementara itu, untuk menangkal serangan siber, pemerintah mengambil beberapa langkah, diantaranya membentuk Satgas dan mempersiapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati. Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan gambaran siapa dan di mananya itu. Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Selanjutnya, pemirsa, 5 anggota Polri yang diduga merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua diberhentikan dengan tidak hormat. Dan sementara sejumlah polisi yang melakukan pelanggaran etika kategori sedang dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Jerry dinilai terbukti melakukan perbuatan tercela terkait perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Atas putusan ini, AKBP Jerry mengajukan banding. Sebelumnya ada 4 polisi yang dipecat karena melanggar kode etik berat dan diduga melanggar pidana karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Di antaranya Kombes Agus Nurpatria usai menjadi tersangka obstruction of justice. Kemudian mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo. Lalu Kompol Cak Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di depan rumah dinas Sambo.
dan Kompol Baikuni Wibowo yang diduga ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Sebelumnya, 7 anggota Polri menjadi tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan kematian Brigadir Joshua. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Sementara itu, sejumlah polisi yang tidak profesional dalam penyidikan kasus Joshua dan melanggar etik kategori sedang juga menjalani sidang etik. Di antaranya Brigadir Frilian Fitri Rosadi yang dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 2 tahun. Sementara itu, mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam, juga dijatuhi sanksi demosi lantaran terbukti mengintimidasi wartawan saat meliput di rumah Verdi Sambo. Selain itu, AKP Diah Chandrawati juga dijatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam perkara ini, AKP Diah disebut melakukan pelanggaran terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 milik Barada Eliezer. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih dari kasus yang sama, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan pendampingan hukum untuk mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian, yang dipecat tidak dengan hormat. Dan Aldi, pendampingan ini dinilai sesuai dengan aturan yang ada di Polda Metro Jaya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua menyeret sejumlah perwira Polri. Sidang kode etik pun digelar. Hasilnya, beberapa perwira dipecat tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. Salah satunya adalah mantan Direskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond. Atas putusan ini, mantan Direskrimum Polda Metro Jaya mengajukan banding. Polda Metro Jaya sebagai tempatnya berdinas pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum. Kemudian Polda Metro Jaya sebagai Polda di mana yang bersangkutan pernah berdinas, walaupun sudah ada TR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkannya dalam proses selanjutnya. Selain dipecat, AKBP Jerry Raymond Siagian juga mendapatkan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 29 hari. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, AKBP Jerry Raymond Siagian dinilai tidak profesional dalam menangani 2 laporan polisi, yaitu terkait ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Eksekusi lahan milik PT KAI di Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung berlangsung ricuh. Pemilik bangunan histeris saat petugas gabungan menertibkan bangunan. Ya, sementara itu kericuhan juga terjadi di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masa kecewa atas putusan sengketa lahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makale. Tak kuasa menahan emosi, sejumlah warga di kawasan Jalan Ibrahim Aji, Kota Bandung, Jawa Barat yang tidak terima bangunannya ditertibkan mengamuk kepada petugas. Salah seorang pemilik bangunan bahkan jatuh pingsan dan langsung digotong oleh warga. Pihak pemilik bangunan yang masih tidak terima hampir terlibat adu jotos dengan petugas, namun berhasil dilerai. Pemilik bangunan menganggap eksekusi ini sepihak dilakukan oleh PT KAI. Nggak tahu, langsung masuk lagi pakai baju udah mandi, nggak ada orang. Saya juga kaget ya, langsung didorong. Menurut PT KAI Daops 2 Bandung, lahan tersebut digunakan untuk disewakan selama 5 tahun. Namun pemilik bangunan hanya membayar 1 kali dari 5 termin yang seharusnya dibayarkan. Jadi disewa oleh saudara Maman.
Saudara Maman berkontrak dengan kami di PT Kereta Api Indonesia sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Selama masa kontrak tersebut, mereka hanya 1 kali melakukan pembayaran, artinya pada termin pertama dari 5 termin yang ada. Selebihnya mereka tidak melakukan pembayaran terhadap PT Kereta Api. Meski berlangsung ricuh, namun petugas tetap melangsungkan pengosongan bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Putusan perkara sengketa lahan lapangan Gembira di depan Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja berakhir bentrok. Massa yang berunjuk rasa di depan kantor Pengadilan Makale saling lempar dengan petugas. Akibatnya polisi harus menghalau massa dengan semburan gas air mata dan water cannon. Massa kecewa lantaran Pengadilan Negeri Makale menolak gugatan yang dilayangkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan atas kepemilikan lahan lapangan Gembira. Kami dibenturkan dengan polisi, sampai banyak kawan-kawan kami yang menjadi korban. Jadi kami memohon kepada semua pemerintah, mulai dari tingkat daerah, provinsi sampai nasional. Kami meminta dengan sangat kepada Bapak Joko Widodo, karena kepada ya Bapak saat ini harapan kami bergantung. Kami tidak percaya lagi peradilan ini. Akibat bentrokan ini, arus transportasi di Jalan Trans Sulawesi sempat lumpuh total. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi arogan seorang ASN marahi dan tendang seorang pengendara perempuan viral di media sosial. Kisah viral ini akan kami sampaikan kepada Anda usai jeda, tetap dilapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan.